Istighfar baru membuat kita membaik hidupnya. Kalau Anda saat mengucapkan istighfar, Anda pun ingat bahwa Tuhan Maha Pengampun. Oke. Karena banyak orang mengucapkan istighfar, mengingatnya Tuhan Maha Penghukum. Jadi, setelah Anda istighfar, perasaan apa yang Anda bangun? Kalau Anda merasa bersalah, berdosa, wah, itu yang tidak akan merubah hidup. Tapi kalau Anda merasa diampuni, Anda dibebaskan karena udah baca istighfar, Tuhan Maha Pengampun, itu yang akan melahirkan tadi. Karena vibrasinya, vibrasi rasa bebas, rasa damai karena terbebas dari rasa bersalah. Jadi rasa bersalah dibutuhkan untuk memicu kita berubah. Tapi kalau berkepanjangan, efeknya merusak, Mas. Oke. Dalam surat Nuh ayat 10-12, saya bacakan terjemahannya. Ya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Di sini bukan rezeki loh, Mas, dengan detail Detail apa wujudnya bahkan. Ya. Dan ini bukan akhirat, Ya. ini dunia. Dunia. Harta dunia. Ya. Ini. Berarti kan istighfar harusnya menimbulkan perbaikan secara material di Iya. dunia gitu kan. Dan bahkan di selanjutnya di surat Hud ayat 3 dan surat Hud ayat 52 tuh berkata bahwasanya istighfar akan menimbulkan kenikmatan, akan menimbulkan kekuatan di atas kekuatan. Intinya itu kenikmatan dunia, Mas. Enggak ada bahasan akhirat ya, Mas. Ya. Itu penjelasannya bagaimana, Mas Arif? Sebetulnya balasan di akhirat juga ada, Mas. Cuman nggak dibahas. Atau dibahas di ayat lain. Tapi di situ kan sebenarnya sebuah pesan bahwa balasan di dunia juga ada loh. Artinya ketika kan secara umum istighfar itu kan menyelamatkan kita dari api neraka. Iya kan? Artinya itu balasan di akhirat. Ya, kalau Anda yang beragama Islam misalkan. Nah, tapi kan ayat ini mengatakan bahwa sebetulnya manfaat istighfar bukan hanya di akhirat, di sini juga bisa loh. Nah, tapi pertanyaannya, berapa orang istighfar yang bisa gitu? Iya kan? Soalnya pemahaman orang kan istighfar hanya membaca sebuah kata astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu sejatinya bagaimana, Mas Arif? Gini. Mohon ampun kepada Tuhan ini. Sebetulnya dari fakta di lapangan ada dua kelompok orang, Mas. Pertama, ada orang yang sudah istighfar ratusan kali, hidupnya tidak berubah. Padahal sudah ada janji kalau kamu banyak istighfar akan memperbanyak harta menyelamatkan dunia akhirat. Ya. Tapi ada juga yang berhasil. Kan saya tertarik karena ada fakta, ada yang A dan B. Ternyata satu. Yang lebih utama dari baca istighfar adalah bukan membangun perasaan bersalah, tapi membangun rasa diampuni. Bukan perasaan bersalah. Gini loh. Ketika waktu kita ngucap istighfar, kan kata-kata itu artinya aku punya salah. Aku punya banyak dosa. Nah, ketika Anda mengucapkan itu, pasti Anda akan ingat dosa-dosa Anda. Nah, banyak orang itu berhenti di situ, tidak membangun rasa diampuni. Akhirnya setelah selesai istighfar, bukannya membangun rasa terbebaskan dari itu, tapi malah membangun beban, aku punya banyak dosa dan banyak salah, akhirnya hidupnya terbebani. Dan kalau Anda lihat tabel kesadaran, rasa bersalah paling bawah. Akhirnya vibrasinya rendah sekali. Betul, paling bawah. Rasa malu, baru rasa bersalah, tapi kan dua terbawah. Ya. Jadi yang benar, setelah gini, kata kuncinya. Istighfar baru membuat kita membaik hidupnya. Kalau Anda saat mengucapkan istighfar, Anda pun ingat bahwa Tuhan Maha Pengampun. Oke. Karena banyak orang mengucapkan istighfar, mengingatnya Tuhan Maha Penghukum. Jadi, setelah Anda istighfar, perasaan apa yang Anda bangun? Kalau Anda merasa bersalah, berdosa, wah, itu yang tidak akan merubah hidup. Tapi kalau Anda merasa diampuni, Anda dibebaskan karena udah baca istighfar, Tuhan Maha Pengampun, itu yang akan melahirkan tadi. Karena vibrasinya, vibrasi rasa bebas, rasa damai karena terbebas dari rasa bersalah. Jadi rasa bersalah dibutuhkan untuk memicu kita berubah. Tapi kalau berkepanjangan, efeknya merusak, Mas. Oke. Maaf ya teman-teman, ini agak ribet pembicaranya saya. Sorry Mas Arif. Mas, nih, enggak. Coba, saya tahu Anda tidak mau melakukan itu. Coba tampol PP saya. Serius, gak apa-apa. Oke, nah, saya mau nanya, Anda nampol saya perasaan apa yang muncul? Sungkan ya. Ada rasa bersalah nggak?
Ya, Nah, dan nggak enak. saya mau nanya, bagaimana cara Anda terbebas dari rasa bersalah itu? Minta maaf. Pasti minta maaf sama saya. Itu sama seperti itu kan, tapi kadang nggak cukup. Bagaimana caranya Anda terbebas? Ternyata minta maaf nggak cukup. Kadang-kadang malah, Mas aku mau ditampar balik biar aku rasanya lega. Oke, biar imbang ya. Lebih lega nggak? Satu-satu ya. Nah, kadang Mas, ya. Jadi cara wah ini pokoknya pematerinya saya narasumbernya paling ribut, paling ngerepoti ngaji Roso. Saya kadang di kelas kayak gitu Mas, simulasi biar orang paham. Jadi pada kasus tadi Mas Taib, dia melakukan kesalahan, dosa. Ya, terus minta maaf sama saya. Bisa lega, tapi ada yang merasa nggak lega sehingga dia minta dihukum. Dan makanya ada orang kadang setelah beristighfar, banyak istighfar, malah hidupnya jadi kacau. Karena dia ingin untuk terbebaskan, saya harus dihukum supaya impas melebur dosa-dosa saya. Nangkap nggak? Nangkep. Karena dengan itu bahwa sudah impas, Tuhan, aku pernah berbuat dosa dan aku sudah terima hukuman. Tapi kalau Anda sudah bisa membebaskan diri Anda, bahkan dengan minta ampun kayak tadi, cuman minta maaf aja, nggak perlu tak tampar balik. Selesai. Kasusnya banyak orang bahkan tetap masih merasa bersalah, walaupun sudah ditampar balik, walaupun sudah minta maaf, akhirnya terus mas hukumannya.